Presiden AS Donald Trump mulai bersikap beda terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah sebelumnya memuji-muji Putin, kini Trump melontarkan kritik dan meluapkan kekecewaan karena perang di Ukraina tak kunjung usai. Sikap baru ini muncul di tengah tekanan atas janjinya untuk segera mengakhiri konflik yang telah bergulir lebih dari 3 tahun itu. Inilah jejak perubahan sikap Trump ke Putin dari waktu ke waktu. Selama kampanye Pilpres 2016, Trump kerap memuji Putin dan menyebut mereka bisa menjalin hubungan yang produktif. Bahkan menjelang invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, ia memandang Putin sebagai sosok yang cerdas khususnya saat merebut wilayah-wilayah strategis. Ia juga pernah menyebut Putin sebagai sosok yang dikenal sangat baik olehnya. Bahkan ketika pasukan Rusia mulai menyerang warga sipil dan menculik anak-anak Ukraina, Trump memang menyebut tindakan itu kejam, namun tetap menekankan dirinya sudah lama mengenal Putin. Putin pun menyampaikan rasa senang atas sikap Trump yang dinilai mendukung solusi damai yang menguntungkan Rusia. Selama kampanye 2024, Trump juga berulang kali menyatakan optimisme bahwa ia dapat bekerja sama dengan Putin. Ia bahkan pernah mengkritik Zelensky karena dianggap tidak tahu terima kasih dan terlalu banyak menuntut bantuan. Trump juga dilaporkan mengirim utusan ke Arab Saudi untuk membicarakan kesepakatan damai dengan orang dekat Putin tanpa melibatkan Zelensky. Walaupun serangan udara Rusia ke Ukraina terus terjadi, pada Maret 2025, Trump menyatakan ia percaya Putin ingin mencari jalan damai. Namun dalam beberapa minggu terakhir, Trump menunjukkan kekecewaannya terhadap Putin karena tidak ada kemajuan dalam proses gencatan senjata di Ukraina. Setelah melakukan percakapan telepon dengan Putin pada 3 Juli 2025, Trump mengeluhkan tidak ada perkembangan berarti dari pembicaraan itu. Sehari kemudian, Rusia malah meluncurkan serangan besar ke Kiev dan beberapa kota lainnya. Hal ini membuat Trump semakin kecewa. Ia mengaku sudah tidak senang lagi dengan sikap Putin. Pembicaraan dengan pihak Rusia pun dinilai belum menghasilkan perkembangan apapun. I speak to him a lot about getting this thing done. And I always hang up and say, well, that was a nice phone call. And then missiles are launched into Kiev or some other city. And I said, it's strange. And after that happens 3 or 4 times, you say, the talk doesn't mean anything. My conversations with him are always very pleasant. I say, isn't that a very lovely conversation? And then the missiles go off that night. Trump juga mulai menyadari janji kampanyenya untuk segera mengakhiri perang di Ukraina bukan perkara mudah. Sebelumnya, ia sempat menyatakan konflik tersebut bisa ia hentikan dalam 24 jam, meskipun banyak pihak menilai pernyataan itu tidak realistis. Setelah menjabat kembali, ia mengatakan pernyataan tersebut hanya bersifat kiasan. Bahkan pada Mei 2025, Trump sempat meminta Ukraina dan Rusia sebaiknya menyelesaikan perang sendiri. Dalam KTT NATO baru-baru ini, Trump menyampaikan perang ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Ia mengakui Putin bersikap keras, ditambah dirinya punya masalah dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Because it's more difficult than people would have any idea. Vladimir Putin has been more difficult. Frankly, I had some problems with Zelensky. You may have read about him. And it's been more difficult than other wars. Sejak bantuan kembali dikirim, Rusia justru meningkatkan intensitas serangan ke kota-kota di Ukraina bagian tengah dan barat. Menurut sumber yang dekat dengan Kremlin, Putin kini semakin percaya militernya mampu mengalahkan Ukraina dalam beberapa bulan ke depan. Ia menargetkan kemenangan strategis dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun itu. Serangan Rusia membuat Trump kembali menyatakan kekesalannya dan menyebut Putin terlalu banyak mengumbar omong kosong. We want to put defensive weapons because Putin is not treating human beings right. He's killing too many people. So we're sending some defensive weapons to Ukraine, and I've approved that. So who ordered the pause last week? I don't know. What did you tell me? I think that's a question for the Pentagon. That was a war that should have never happened, and a lot of people are dying, and it should end. And I don't know. We get a lot of bullshit thrown at us by Putin. For you want to know the truth, he's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Tak hanya itu, Trump bahkan menilai Putin selama ini telah menipu banyak presiden AS sebelumnya.
Namun ia yakin dirinya tidak bisa dibodohi Putin seperti mereka. Untuk itu, menurutnya harus ada tindakan nyata serta hasil konkret dalam mengatasi konflik di Ukraina. Fooled a lot of people. He fooled Bush. He fooled a lot of people. He fooled Clinton, Bush, Obama, Biden. He didn't fool me. But what I do say is that at a certain point, ultimately talk doesn't talk. It's got to be action. It's got to be results. And I hope he does it. Melihat mandeknya upaya perdamaian, pada Senin 14 Juli 2025, Trump akhirnya mengumumkan serangkaian langkah baru untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina. Di antaranya adalah pengiriman senjata baru ke Kiev dan ancaman hukuman ekonomi berupa tarif besar kepada Moskwa jika tidak ada perdamaian dalam waktu 50 hari. Rencana yang diumumkan ini melibatkan skema baru di mana negara-negara Eropa akan membeli senjata dari AS dan kemudian mentransfernya ke Ukraina. Skema ini sudah dibahas sejak Trump menang pemilu 2024 saat banyak negara Eropa mulai cemas bantuan Amerika ke Ukraina akan terhenti. Sementara Trump menjelaskan tarif yang dimaksud adalah sebesar 100% dan menyebutnya sebagai tarif sekunder. Ia menekankan perdagangan dapat digunakan sebagai alat untuk menekan dan mengakhiri konflik. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. That can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. Seorang pejabat Gedung Putih mengkonfirmasi kepada CNN bahwa yang dimaksud dengan tarif sekunder adalah tarif 100% terhadap Rusia serta sanksi terhadap negara-negara lain yang masih membeli minyak dari Rusia. Mengingat AS sendiri tidak memiliki volume perdagangan yang signifikan dengan Rusia, sanksi sekunder dinilai akan lebih berpengaruh. Duta Besar AS untuk NATO, Matt Whitaker, menyatakan langkah ini sebenarnya tidak hanya mengarah pada Rusia, melainkan pada negara-negara seperti India dan China yang masih mengimpor minyak dari Rusia. Ia menyebut kebijakan ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar terhadap Rusia. Dua kebijakan yang diumumkan Trump dipandang sebagai wujud dari kemuakan yang semakin meningkat terhadap Putin. Hubungan yang selama ini terlihat dekat mulai diwarnai ketegangan. Trump yang pernah memuji langkah Putin menginvasi Ukraina, kini geram karena upayanya mengakhiri perang tidak ditanggapi serius oleh Moskwa. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.